Satu hari saya di sana tuh udah mulai banjir. Nggak sekedar membuat tepung aja, mereka juga mulai mengolah apa aja yang bisa dibuat dari tepung pisang. Suaminya nggak kasih izin, jadi dia nekat aja. Tuh mereka sering malu-malu nunjukinnya karena mereka beranggapan ngapain ditunjukin sih, ini kan dari sampah. Mereka juga ikut merestorasi kawasan ekosistem Leuser tahun 2021 dan sekarang udah 2023, udah berasa kayak kampung sendiri nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumo, terima kasih sudah menyaksikan Butok, podcast yang membahas tentang hutan alam dan lingkungan Aceh. Bersama saya, Cut Naufal Devistri. Dan sahabat Bumo, di podcast perdana kali ini kita akan membahas tentang perempuan Tenggulun. Tenggulun adalah salah satu wilayah berada di Kabupaten Aceh Tamiang yang masuk ke dalam kawasan ekosistem Leuser. Nah sahabat, kali ini kita sudah hadir Kak Ayu Rahmadani, seorang community organizer dari Yayasan HK. Oke Kak, silakan sapa dulu sahabat buku kita. Halo. Hai. Oke Kak, jadi bicara tentang perempuan Tenggulun nih, mungkin boleh nih sharing ke kita. Sebenarnya gimana sih kondisi wilayah Tenggulun sekarang, dan sebenarnya kilas balik sebelumnya itu gimana sih Kak? Oke, mungkin kalau Icut mau tahu di mana Tenggulun, ayo kita ke sana. Ayo Kak. Jadi Tenggulun itu salah satu desa di Aceh Tamiang. Nah, desa ini yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Jadi emang betul-betul perbatasan Aceh dengan Sumut. Oke. Desa Tenggulun itu dulunya di sana banyak hutan, banyak pohon-pohonan besar gitu, dan kemudian sedikit demi sedikit berganti menjadi tanaman perkebunan, terutama itu perkebunan kelapa sawit. Nah kalau Icit mau ke sana tuh sama sahabat Bumo yang mau ke sana, nanti akan banyak melihat pemandangan pohon kelapa sawit sepanjang perjalanannya. Ya, berarti sekarang juga masih mayoritas perkebunan sawit di sana ya? Iya, jadi desa itu kalau dilihat dari maps itu akan nampak memang dikelilingi oleh kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Gitu. Nah, jadi Kak, mungkin boleh diceritakan juga, kemudian sudah dialihfungsikan lagi atau sekarang kondisinya seperti apa Kak? Apakah sudah berubah menjadi hutan lagi? Oke. Nah, selain perkebunan nih, di sana masyarakat bersama dengan mitra HK juga ada Forum Konservasi Leuser. Jadi mereka sudah mulai merestorasi. Jadi yang dulunya perkebunan kelapa sawit yang masuk ke hutan lindung sudah ditebang dan dihutankan kembali, ditanam kembali dengan pohon-pohon, tanaman-tanaman hutan, tanaman buah-buahan, berbagai macam tanaman lain gitu, dan dengan sistem agroforestry dan melibatkan masyarakat setempat gitu cuy. Oke, berarti Kak dulunya dari hamparan perkebunan sawit sekarang sudah dihutankan kembali ya Kak? Iya. Tanamannya yang beraneka ragam. Iya. Jadi kalau pertama kali dulu itu emang hutan, kemudian menjadi tanaman monokultur, jadi kelapa sawit, dan sekarang mulai dihutankan kembali. Lalu Kak, peran kita di sana apa saja Kak? Kegiatan-kegiatan dari HK sendiri selama di Tenggulun? Di Tenggulun ya. Nah di sana HK memfasilitasi dan mengorganisir kelompok perempuan. Nah kalau di Tenggulun itu ada satu kelompok, yaitu nama kelompoknya itu kelompok Cendana. Kelompok Cendana itu terdiri dari 20-an perempuan desa Tenggulun yang gabung dalam satu kelompok yang bersama-sama berusaha dan merestorasi juga kawasan lingkungan mereka, dan juga mereka sudah mulai membuat produk dari sumber daya alam lokal yang ada di sana. Oke Kak, sudah sejak kapan Kak mulai kita melakukan restorasi dan kita sudah mulai menghasilkan produk-produk dari alam ini? Oke, kalau yang tadi saya sebut yang restorasi di Tenggulun, mereka sudah mulai, ini kalau saya tidak salah ya, karena yang ini melakukan tuh Forum Konservasi Leuser, mereka sudah mulai dari tahun 2016.
Dan dari HK sendiri mulai mengorganisir kelompok perempuannya itu dari akhir tahun 2021. Dari tahun 2021 kita sudah prosesnya gimana sih Kak? Kakak sendiri waktu udah kesana tuh ada nggak kayak tantangannya mungkin waktu mulai terjun ke Tenggulun sendiri nih, membina atau mengorganisir teman-teman yang ada di Tenggulun? Nah, pertama kali ke Tenggulun itu saya ingat banget tuh akhir tahun 2021. Jadi perjalanan saya dari sini ke Tenggulun itu 1 tahun. 1 tahun? Karena berangkatnya jam 31 Desember jam 10 dan sampai ke Kuala Simpang itu jam 7 tanggal 1 Januari 2022. Ini langsung beralih gitu ya. Jadi setahun. Nah, enggak, itu yang mau saya sampaikan kalau pertama kali ke Tenggulun itu di tanggal 1 Januari 2022. Dan kondisi di sana tuh lagi hujan deras, kayak memang musim hujan, dan 1 hari saya di sana tuh udah mulai banjir. Oh ya ampun. Nah, jadi di Tenggulun itu sangat rawan dengan banjir. Ketika curah hujan mulai tinggi, mereka sudah bersiaga nih akan banjir gitu. Karena memang lingkungannya juga yang kurang mendukung untuk menampung air hujan, sehingga hampir setiap musim hujan itu mereka merasakan banjir. Berarti di sana memang ancaman terhadap kerusakan lingkungannya memang sudah ini ya, luar biasa ya. Ya, sudah terlihat kayak banjir yang sering melanda Tenggulun. Nah jadi waktu kakak udah sampai ke sana nih, apa yang dilakukan? Aksi apa yang kita lakukan ya gitu ya? Jadi mulai di sana tuh kita kenalan dengan perangkat desanya, kita jumpai, kemudian kita coba komunikasi ke kelompok, itu belum terbentuk kelompoknya ya. Belum ya? Ya, jadi mensurvei lokasi, mencari orang-orang yang mau bergabung gitu. Jadi kita jelaskan, nanti kalau ada pertemuan kita menjelaskan HK ini siapa, bisa memfasilitasi apa gitu. Jadi ya sharing. Nanti kalau misalnya masyarakatnya itu ada kenduri, jadi mereka tuh ada satu budaya tuh namanya rewang. Sebelum pesta tuh 2 hari sebelum pesta, masyarakat ya, terutama yang perempuan ya, udah mulai nih masak-masak dan lain-lain. Jadi saya ikut aja nih, ikut gabung ngobrol. Saya Bu dari Banda Aceh, bla bla bla, ngobrol. Jadi kita ngajak juga ke setiap ada kegiatan tuh kita join gitu. Tadi saya sempat mention ya, di restorasi itu melibatkan masyarakat. Jadi ada kelompok-kelompok restorasi. Nah, kelompok-kelompok ini nih mayoritasnya laki-laki. Dan di kelompok yang perempuan, kelompok cendana ini yang gabung di sini mayoritas dari istri si bapak-bapak yang gabung di restorasi tadi. Nah, bicara tentang pelestarian alam dan juga apa yang dilakukan oleh para kelompok cendana ini Kak, mungkin boleh di-share gitu. Kelompok cendana ini mulai dengan mereka membentuk kelompoknya dulu, menguatkan struktur kelembagaan dan lain sebagainya. Kemudian mereka belajar tentang bagaimana mengenal lingkungan sekitar. Jadi ada memang perempuan atau ibu rumah tangga yang hanya memang dia di rumah saja. Jadi dia memang jarang gabung dengan kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan di luar rumah mereka jarang gabung. Jadi kita coba memberikan wadah bagi mereka untuk bisa mengeksplor diri, kemudian dengan melihat lingkungan sekitar. Jadi mereka mengidentifikasi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar, memetakan potensi SDA lokal yang ada di sana gitu. Kalau dilihat potensinya di sana setelah di survei-survei nih, apa aja Kak yang mereka masalah kembangan? Kalau dari saya bilang tadi, menebak apa nih yang paling banyak di sana? Karena di sana banyak sawit, lalu dari sawit apa ya Kak yang bisa dikembangkan? Ya, yang pasti yang paling banyak itu sawit. Asal lagi sawit. Jadi kemudian kan tadi saya juga menyebutkan kalau perkebunan sawit sekarang udah mulai direstorasi kembali. Sawit yang telah ditebang itu akan diganti dengan tanaman-tanaman hutan dan tanam yang tentunya lebih bervariasi, nggak satu jenis saja. Selain itu mereka juga banyak menanam pisang nih untuk sambil menunggu pohon-pohon yang lain berbuah. Jadi mereka menanam pisang sebagai alternatif untuk panen lebih cepat gitu. Berarti ada pisang, ada kalau kan tadi misalnya pohonnya udah ditebang.
Yang udah ditebang itu yang digunakan kembali atau yang di Yang ditebang ini apa? Sawitnya. daunnya kita Oh, gimana? oke, yang perempuan kelompok cendana ini baru mulai mengolah yang dari lidinya. Kalau Jadi dan pernah lihat pohon sawit tuh, Oke. nah ini kan ada satu kayak pelepah gitu. Nah di pelepah itu ada daun. Di daun tuh kayak ada tulang daunnya gitu yang keras. Oke, mungkin kita bisa lihat juga ya, sahabat Bumo, di sini ada produknya ya. Ini ada Ini hasil. Oke. lidi sawit. Nah, ini apa ya namanya? Anyaman. Anyaman. Ya, Anyaman yang lidi sawit. berbahan baku lidi sawit. Habis ditebang langsung Oh, simsalabim. luar biasa ya. Namanya Jadi lidi sawit. iya, piring piring lidi sawit. Oke. Ya, piring lidi. Nah, jadi setelah sebenarnya ini ada prosesnya juga. Jadi setelah mereka identifikasi tadi cutanya apa aja potensinya ada di sana, jadi mereka mendapatkan nih listnya. Jadi ada kelapa sawit, ada pisang, sama ubi kayu atau singkong kayu. Nah, jadi kelompok perempuan itu mulai mengolah lidi nih, karena kita coba-coba cari juga apa yang bisa diolah yang caranya agak lumayan mudah dan nggak terlalu sulit. Jadi yang adalah ide membuat piring dari lidi sawit. Itu memang ada misalnya kayak pelatihan khusus Iya. dari mana kita Nah, kita sepakat dulu nih dengan kelompok, kan diskusi. Ya. Kita jumpa nih, kita tanya dulu ibu-ibunya bisa buat apa, pernah buat apa dari sawit, dari bahan sawit lah gitu. Nah, ternyata mereka pernah buat apa ya, kayak dinding gitu, namanya tepas. Kayak Kalau kita buat papan. tepas. buat papan. Iya, jadi pelepah sawit itu dianyam, jadi kayak dinding gitu. Jadi kayak dinding. Terus mereka juga bisa buat ada tuh kayak keranjang dari pelepah juga, dan dari lidi sawit mereka belum pernah buat. Jadi kita coba fasilitasi mendatangkan narasumber atau trainer untuk mengajarkan ibu-ibunya membuat piring dari lidi sawit. Oke, setelah dari sawit berbahan baku sawit ada tepung atau gimana Kak? Yang produk yang lain? Produk lain, nah tadi kan kita udah list tuh, selain sawit kita ada pisang. Di Tenggulun tuh banyak pisang. Ya, pisang kita olah. Pisang biasanya tuh kan keripik ya. Ya, Jadi betul. keripik ya. Jadi pisang sale. Banyak. Nah, kita coba mencari alternatif lain yang berbeda dan bisa tahan lama. Nah, setelah ngobrol-ngobrol dengan tim, dengan teman-teman, kita mencari dengan ibu-ibunya juga, coba menggali-gali apa ya, kayak kearifan lokal yang dulu pernah mereka buat tuh apa aja gitu kan. Nah, kemudian yang dari pisang adalah ide membuat tepung dari pisang. Nah, kita cari nih infonya, tepung pisang ini bisa dibuat untuk apa saja dan bagaimana. Dan ketika dicari, rupanya tepung pisang ini bagus karena dan apa ya, selain memang bahan bakunya banyak, tepung ini juga gluten free. Jadi dia lebih sehat kalau dikonsumsi. Lebih Jadi dari dicerna oleh pisang juga bisa dijadikan tepung ya. ya, benar. Biasanya hasil tepung itu biasa kita goreng atau kita buat kue sejenis apa biasanya? Ya, biasa tuh. Jadi kalau yang tadi untuk piring lidi ada trainingnya, kalau ini juga ada training khusus. Jadi kelompok cendana juga ada mendapatkan training untuk membuat membuat tepung dari pisang. Oke. Nah, nggak sekedar membuat tepung aja, mereka juga mulai mengolah apa aja yang bisa dibuat dari tepung pisang. Pas dicoba itu udah mulai dari cookies kayak brownies cookies, yang kue mentega, bolu. Nah, itu oke untuk diolah dari tepung pisang. Berarti banyak ya turunannya ya. Dari tepung ini bisa banyak kue, Iya. bisa olahan-olahan yang lain ya Kak. Selain tepung tadi dari pisang, ada lagi Kak yang mungkin mereka kembangkan? Ya, satu lagi tadi yang banyak sana juga ubi ya, ubi atau ubi kayu atau singkong. Nah, yang menariknya itu kalau yang dari ubi ini, mereka memang dari nenek moyangnya tuh sudah mulai mengkonsumsi tepung dari ubi.
mereka sebutnya tuh tepung tiwul. Oh, emang dari dulu memang sudah. Ya, jadi setelah diskusi dengan ibu-ibu di sana, mereka sering menyampaikan kalau dulu mereka nggak sanggup beli beras, orang tua yang sanggup beli beras, mereka akan mengkonsumsi nasi tiwul. Dan nasi tiwul itu diproduksi dari ubi atau singkong tadi. Nah, jadi sebenarnya yang tepung ubi, selain tepung pisang ini ada tepung ubi ya. Tepung ubi sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru bagi mereka, karena nostalgia mereka dulu mengkonsumsi ini gitu. Cuma mereka sekarang sudah yang generasi muda ini sudah mulai lupa, dan mereka malah nggak tahu kalau misalnya tiwul itu dari ubi gitu. Malah mereka belum pernah merasakan, belum pernah icip makanan itu sendiri. Jadi sekarang sudah mulai diperkenalkan lagi ya. Udah, ternyata zaman dulu itu kita sudah membudayakan untuk produksi ubi loh. Ya. Gitu ya. Oke. Coba kita hidupkan kembali kayak budaya-budaya dulu yang udah ada dan bagus dan mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Coba divariasikan lagi. Nah, kalau dulu kan orang-orang tua dulu di sana cuma membuat dari tepung ubi itu kan tiwul ya, nasi tiwul mereka bilangnya. Jadi kalau sekarang itu ibu-ibu juga udah pernah tes untuk membuat bolu, cookies, mirip dengan itu dari ubi, dari juga tepung ubi. Berarti ada ubi sama pisang ya yang bisa dikembangkan untuk produk turunan atau hasil kreativitasnya ya. Oke Kak, mungkin kalau sekarang ada nggak kendala setelah menghasilkan produk nih, kita udah bisa lihat juga di sini sudah dikemas. Ini selama ini tantangannya apa sih Kak? Apakah sudah kita mulai pasarkan atau gimana? Ya, jadi ketika mulai membuat produk di desa dengan kelompok, mereka pasti ragu nih. Hampir semua anggota kelompok itu ragu, nggak semua tapi hampir. Hampir semua itu ragu. Emang ada yang beli? Itu kayak mana nih kayak gitu kan? Capek-capek buat, emang ada yang beli gitu kan? Dengan mereka juga punya pengalaman dari beberapa kali mungkin ada kegiatan, kemudian misalnya diajarkan ini, kemudian selesai setelah diajarkan cara membuatnya, mereka bingung gitu kan cara menjual gitu dan lain sebagainya. Nah, kita coba memfasilitasi dan mengorganisasi kelompok untuk berjualan nih. Sebenarnya ibu-ibu di sana tuh udah kreatif, udah ngerti, cuma tinggal diarahkan saja, karena walaupun jaringan internet di Tenggulu itu agak lelet ya, nggak sekencang di Banda Aceh, tapi oke lah untuk nonton sosmed, YouTube itu mereka udah paham ke arah situ, dan mereka juga punya akun sosial media. Nah, jadi kita juga mengarahkan, ada tim khusus nih di kelompok Sendana. Ada sosmed, ada marketplace atau di jadi di marketplace juga sudah ada, di Tokopedia, di Shopee. Sudah ini ya, sudah kreatif ya ke digitalisasi ya. Coba sedikit demi sedikit untuk mengikuti trennya ya, ikuti zaman. Jadi untuk sosmed sudah ada di Instagram, Facebook, sama TikTok. Mungkin teman-teman nanti bisa follow ya, nanti kita tayangkan untuk kemana nih teman-teman bisa order produk-produk dari perempuan Tenggulun atau perempuan kelompok Cendana ya. Ada Instagram, TikTok, dan apalagi di bawah ini. Oke Kak, bicara tentang produk nih Kak, kira-kira sekarang banyak nggak permintaannya? Dari mana aja biasanya yang jadi untuk tepung pisang itu sebenarnya saya kurang tahu juga ya survei secara saintisnya gimana, tapi secara umum gitu kita lihatnya tuh di Aceh masih kurang ya untuk penggunaan tepung pisang. Nggak semua orang ngerti dan tahu cara ngolah gitu. Iya, betul, manfaat kayak lebih ke ini untuk apa ya gitu ya. Jadi mereka masih bingung. Jadi dengan harganya juga lumayan tinggi daripada tepung apa biasanya dipakai biasa tepung gandum. Gandum ya. Nah, ya kan kalau yang itu udah familiar. Nah, sebenarnya tepung ini beda kandungannya dengan tepung yang di tepung gandum tadi. Karena ini memang gluten free dan lebih sehat untuk pencernaan lah gitu misalnya. Nah, kalau untuk pasarnya sendiri kita sudah mulai memperkenalkan, dan dari ibu-ibu juga
sudah mulai misalnya di rumahnya biasa kan buat kue dari tepung gandum, tepung beras, apa kan. Nah sekarang ibu-ibunya udah mulai ganti dengan coba kreasi dari buat bolu, buat tadi yang cookies itu. Jadi mereka sendiri di rumah udah mulai mengkreasikan dari tepung pisang ini sendiri. Dan Kalau selain tepung Kak, ini kan juga ramah lingkungan ya Kak. Sekarang banyak nggak kasih yang order yang piring ya. Jadi yang piring itu lumayan sih, saya lupa angka realnya. Jadi kalau untuk piring di Tenggulun sendiri juga mulai banyak info dari kelompok, mulai banyak orderannya karena mereka kan ada tadi saya sempat sebut ya kayak ada rewang atau mereka itu sering ada bobot kenduri gitu. Jadi mereka memakai piring dari lidi. Kalau yang untuk tepung tadi sebenarnya kita juga sudah mulai membuka komunikasi dengan toko-toko roti yang menjual kue sehat ya yang aman dikonsumsi untuk kalangan-kalangan khusus atau orang-orang yang memang mencari makanan-makanan lebih sehat ya dari yang lain itu sudah mulai. Dan dari Jakarta juga sudah ada dari toko roti Eneng mensupport. Udah banyak juga ya retail-retail yang mau menerima. Iya. Kalau dibilang sekarang peluangnya banyak nih Kak ya. Ada nggak tantangan yang dari HK sendiri saat kesana atau dari ibu sendiri? Sebenarnya tantangan di kelompok itu dari banyak sisi ya. Kalau kita mau lihat dari kelompoknya sendiri, tadi kan saya bilang itu kelompoknya perempuan semua ya, kelompok cendana. Nah, mau gimana pun tuh kalau atas nama yang perempuan untuk ikut sesuatu tuh pasti butuh apalagi sudah berkeluarga pasti butuh izin suami gitu. Iya, izin suami dan support keluarga tuh sangat dibutuhkan karena ketika ketika keluarga udah memiliki anak tuh ya biasanya yang pagi sampai malam yang merawat tuh umumnya kan nggak semua. Nah jadi kalau dari anggota kelompok sendiri mereka harus membangun komunikasi dan mendiskusikan dengan keluarga boleh ikut atau enggak. Kemudian yang kalau dari segi lingkungannya saya tadi sempat bilang juga kalau di sana sering banjir. Iya benar-benar. Jadi kalau untuk ngantar apalagi pemesanan online ya, jadi untuk ngantar ke Kuala Simpang yang lumayan jauh juga. Dan itu ya sedikit demi sedikit mungkin bisa di-handle juga sama kelompok, mereka mensiasati gimana prosesnya. Dan untuk sekarang alhamdulillah lancar untuk kegiatan produksi dan tim promosinya juga. Saya juga mau bercerita nih, ada satu yang menurut saya unik ya, karena satu orang ibu-ibu di anggota kelompok. Jadi dia jarang gabung dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desanya. Memang dia tuh ngurus rumah tangga dari pagi sampai pagi lagi lah terbilang. Nah dan kebetulan suaminya ini jauh, nggak di Tenggulun. Suaminya tuh di luar kota lah kita bilang. Dan suaminya tuh pesan kayak jangan ikut kegiatan apapun yang ada di sini. Jadi dia nggak dikasih ikut kegiatan apapun yang ada di Tenggulun. Nah, karena si ibu ini penasaran, ini yang kawan-kawannya pada ngumpul kemana. Jadi dia cari info kan, nanyain dari mana gitu. Jadi kayak dari restorasi, karena dari stasiun restorasi gitu. Karena kita beberapa kali juga sempat buat kegiatan di stasiun restorasi Tenggulun. Nah, dari bertanya ke teman-temannya, dia tertarik nih mau ikut, tapi suaminya nggak kasih izin. Jadi dia nekat aja untuk pertama semangat gitu ya, jadi dia kayak nggak dikasih izin tapi coba-coba aja ikut karena suaminya nggak ada di rumahnya. Jadi coba dulu sekali 2 kali ikut pertemuan. Kemudian dia sudah mulai tahu kan cara buat cara buat piring dari lidi, cara buat ini. Dan terakhir suaminya itu malah mendukung. Kayak ikut aja apa udah semangat nih dan ternyata bermanfaat ya. Akhirnya udah berubah lah pikirannya, pola pikir suaminya. Iya, sebenarnya dukungan keluarga tuh sangat sangat diperlukan gitu untuk kelompok perempuan, apalagi dalam di rumah banyak pekerjaan, mereka masih menyempatkan diri untuk ngumpul dan buat kreasi gitu, kayak keren sih. Banyak ya ternyata semangat dari masyarakat dan juga dukungan juga tadi ya dari suaminya. Dan ibu-ibunya juga semangat ya untuk bisa gabung belajar bersama. Kalau kakak sendiri ada nggak kayak tantangan? Kan sampai ke sana tuh kita kan organisir. Mungkin boleh nggak sih sharing ke kita? Ada penolakan atau langsung dapat respon yang baik di sana, gimana kak?
Mungkin kalau dari saya sendiri tuh tantangannya lebih ke internal sih. Karena jujur kalau saya sendiri sebenarnya bukan yang apa ya, mungkin adalah introvert tuh sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih ya. Cuman saya juga mau bilang kayak saya bukan yang bersosial banget gitu. Jadi mencoba untuk say hi walaupun kita lagi nggak mood, lagi nggak mood gitu. Itu yang internalnya. Nah, kalau yang tantangan di lapangan sebenarnya tuh di komunikasi juga sih. Karena ini pengalaman pertama saya mengorganisir kelompok bersama ibu-ibu kelompok cendana. Mungkin saya mengira nih kalau misalnya sama orang dewasa kalau kita ngobrol kan sekali ngomong langsung paham, nah gimana gitu kan. Nah tapi kenyataannya tuh kita juga harus ya ngulang lagi. Nanti kita udah bilang yang ini, kita coba diskusi lagi. Jadi ya pertemuan tatap muka secara offline, duduk bersama-sama dengan kelompok tuh sangat dibutuhkan gitu. Masya Allah, jadi sekarang dari tahun 2021 dan sekarang udah 2023 itu Awal 2022 sih. udah berasa kayak kampung sendiri gak sih? Udah kampung halaman. Iya, berarti sekarang kakak udah bolak-balik ke Tenggulun. Iya, jadi kalau yang tahun pertama itu masih rutin di sana. Di tahun 2022 masih lumayan stay di sana, kayak dalam sebulan itu 2 minggu di Tenggulun. Jadi kita ya udah, nanti kalau emang yang anggota kelompok nggak sempat ngumpul, kita kayak datang ke rumah main-main. Oh ibu ini lagi kosong, jadi kayak ngobrol sambil cerita-cerita. Nah sebenarnya selain yang produk yang ada di sini, mereka juga ada buat ini ada buat kreasi dari plastik kaset. Plastik kaset di anyam juga ya istilahnya apa gitu, di ada daur ulang sampah gitu ya? Iya, di recycle atau upcycle lah ya, upcycle. Jadi dari yang sasetan plastik itu dibuat jadi tikar, jadi apa ya, tas belanja ke pasar gitu. Dan awal mulanya itu siapa ya, satu orang anggota kelompok tuh ada yang bisa buat itu. Dan ketika kami minta untuk melihat hasilnya tuh mereka sebenarnya malu nunjukinnya, karena mereka beranggapan ngapain ditunjukin sih, ini kan dari sampah gitu ya. Kayak tidak kayak nggak pede, gengsian ya. gengsi, malu, apa insecure. Kenapa sih? Padahal produk-produk itu ya selagi berkualitas ya dan gampang dan mudah digunakan, kenapa harus gengsi ya gitu Pak? Iya, Ini karena tadi mereka nggak tahu kalau di luar sana orang juga sedang berjuang untuk mengurangi sampah plastik dengan membuat berbagai aneka ragam produk ya. Padahal itu mahal ya Kak? Iya, jadi sekarang yang di kelompok itu mereka sudah mulai mengumpulkan sampah-sampah plastik yang saset itu dikumpulkan, kemudian dibuat jadi tas, jadi tikar gitu. Jadi nggak cuman hasil alam tadi ya, dari lidi atau dari pisang, tapi juga dari hasil sampah-sampah juga bisa dikreasikan gitu ya. Nah, jadi kelompok ini sebenarnya bebas sih, mereka mau berkreasi apa, yang penting diskusi. Dan terutama itu selain mereka memikirkan dari segi ekonomi, mereka juga memikirkan dari segi ekologinya gitu. Mereka juga sering tuh ikut kegiatan yang mau itu seminar atau training yang tentang berhubungan dengan alam, terutama dengan perlindungan kawasan ekosistem Leuser ya, karena mereka juga berdekatan dengan ya kawasan hutan lindung dan mereka harus mengetahui itu. ya, jadi literasi atau pengetahuan tentang alamnya sendiri juga mereka sering dibekali ya. Iya. Oke Kak, Kak mungkin lebih ke harapan kita nih untuk kelompok cendana dari tantangan tadi, peluang. Ke depan seperti apa nih gambaran kita kepada wilayah warga-warga Tenggulun ini Kak? Oke. Harapannya itu kelompok cendana bisa terus berkarya, terus berkarya, terus membuat produk yang ramah lingkungan. Dan selain mereka membuat produk, mereka juga ikut merestorasi kawasan ekosistem Leuser dengan menanam tanaman-tanaman yang bervariasi, tidak monokultur tadi. Jadi mereka juga selain ekonominya meningkat, alamnya juga ikut terjaga gitu.
Mungkin ini untuk mendukung ya Kak, mendukung kelompok-kelompok cendana, warga-warga di Tenggulun supaya lebih meningkatkan perekonomiannya dan juga alamnya tetap terjaga. Apa yang bisa kita lakukan bersama Kak? Oke, ini nih selagi ada sahabat Bumo di sini ya, sahabat bumi. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak mungkin berjalan dengan kelompok cendananya aja, dengan adanya HK saja gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini tuh bisa menjadi kayak gotong royong kita juga sih secara sama-sama. Kalau untuk menjaga kawasan ekosistem Leuser itu bukan hanya tugas-tugas orang-orang yang di dekat dekat kawasan ekosistem Leuser, dan bukan hanya tugas-tugas orang konservasi ya. Jadi di sini bisa multi pihak nih, sesimpel kita di Banda Aceh bisa ngapain, kita mikir gitu kayak jauh juga kan ke sana, kayak apa hubungannya di sini. Nah, sebenarnya kita tuh bisa turut mendukung itu dengan berbagai macam aksi. Misalnya nih kita suka belanja, Iya. bisa dong dibeli produknya. Betul banget. Jadi kami juga ajak sahabat Bungo ya buat ikut membeli atau mengoleksi produk-produk dari cendana. Nah, sebenarnya tuh tergantung latar belakang masing-masing. Misalnya ada dari si siapa ya kita bilangnya, dari guru misalkan, dia ngajar di sekolah, dia bisa menyampaikan, oh ada kawasan ekosistem Leuser, dan ada kelompok gak ikut melestarikan kawasan ekosistem Leuser gitu. Dan sebenarnya tuh kerjasama multi pihak tuh sangat dibutuhkan gitu, supaya kelompok cendana ini tetap eksis dan tetap bisa berkarya. Masya Allah, luar biasa ya. Dan kita juga berharap semoga kelompok cendana ini juga bisa mengedukasi, bisa menjadi apa ya namanya, contoh bagi kelompok-kelompok yang lain di Tenggulun, tetapi juga di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Wah, luar biasa nih Kak Ayu. Ternyata sudah banyak sekali ya kita mendengarkan cerita-cerita tentang Tenggulun dan juga cerita Kak Ayu sendiri seperti apa selama ada di Tenggulun, Baik Kak Ayu, mungkin boleh nih pesan nih mungkin yang disampaikan kepada sahabat Bumo apa nih Kak? Kepada sahabat Bumo, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung kelestarian alam ini. Dan sahabat Bumo nih mayoritasnya pemuda ya pemuda-mudi, dan teruslah berkarya karena sekecil apapun kontribusi yang kita berikan tuh sangatlah bermakna. Jadi kayak lakukanlah aksi sedini mungkin dan sekecil mungkin, karena nanti kita nggak akan tahu dampak kedepannya itu akan gimana. Oke Kak Ayu, terima kasih sudah berbagi bersama hari ini, dan semoga ya produk-produk dari cendana juga semakin dipasarkan tidak hanya di Aceh, semoga juga bisa ke luar Aceh, semoga semakin laku ya produk-produknya. Terima kasih juga sahabat Bumo yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Terus menjadi campaigner, menjaga alam, terutama kawasan ekosistem Leuser, dan semoga Aceh semakin sejahtera. Raja Gananggro, Aceh sejahtera. Oke, kita tutup podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.